Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 21 Oktober 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi kemarin. Ada beberapa yang masuk di kolom komentar. Ide-ide yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk pembahasan di F-Talk malam ini. Nanti kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke, kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari seperti biasa ISG. Hari ini ISG bisa dikatakan cenderung mix, bervariasi, ditutup plus 0,1%, kenaikan terbatas ya, seperti yang kami sampaikan di stock call edisi minggu lalu dan juga di stock call kemarin. Saat ini masih berproses ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, jadi belum ada perubahan. Kita langsung masuk ke pembahasan saham ya. Oke, Pak Yef izin bertanya, bagaimana dengan saham MTech? Apakah ada potensi naik? Terima kasih Pak Yef, sehat selalu. Oke, kita lihat MTech. Untuk jangka pendek ya, berarti potensi trading mungkin udah naik ya. Posisi saat ini sudah mengalami kenaikan. Kemungkinan ini masih bisa lanjut naik ya, karena ini sudah cukup lama juga turunnya dan kemarin sempat dingin ya. Sepertinya itu fase akumulasi dari saham ini. Kita akan lihat potensi kenaikannya ini akan ke berapa gitu ya untuk terdekat. Oke. Kita lihat di sini yang memungkinkan ada beberapa level ya di 650 ini untuk terdekat dan memungkinkan untuk lanjut sampai dengan 900 ya. 995 untuk terdekat yang mungkin Anda mau trading atau mungkin untuk jangka pendek gitu ya, karena untuk ke 900 ini nantinya juga mungkin butuh untuk membentuk sebuah wave ya, higher low ya. Sebelum untuk ke sana mungkin Anda ingin swing trade di harga di kondisi saat ini, target yang ideal untuk saat ini di 580 sampai dengan 650 gitu ya, ada potensi naik ya. Oke. Malam Pak Yusuf, minggu lalu saya baca insight tentang PANI di web and hari ini masih naik. Berapakah prediksi target saham PANI sebelum bubble selesai? Terima kasih banyak Pak Yusuf. Oke. 15.000 sudah kena ya. Nah ini kita lihat dari posisi saat ini harga sahamnya sudah ke 15.000. Kemarin kita kalau nggak salah kita sampaikan di angka 11 atau 12.000 ya. Nah, untuk saat ini kemungkinan dalam fase akselerasi, masih dalam tren naik. Kemungkinan secara harga sahamnya masih mengarah ke atas level psikologis 20 ribuan. Ya, jadi 20 sampai dengan 19.000 sampai 20 ini mungkin akan menjadi peak yang kita lihat saat ini. MACD masih mengarah ke atas, masih cukup kuat juga dari sisi volume transaksi. Kemudian dari teknikal jangka pendek, jangka menengah masih mengarah ke atas, jadi masih memungkinkan untuk saham ini lanjut naik ke 19 sampai dengan 20 ribuan. Itu target naiknya. Nanti kita akan lihat potensi berakhirnya itu setelah ada tanda-tanda yang saat ini belum ada. Kita lihat dulu itu target itu tercapai atau tidak. Oke. Hari ini berhasil keluar MLPL di 180-an Pak Yef, mantap sekali. Jika ingin buyback di berapa ya? Udah apakah skip aja? Skip. Kenapa? Karena ya berpotensi untuk tersuspend, dan kalau tersuspend ya berpotensi resiko-resiko yang lain-lainnya ya. Jadi kalau sudah profit, sudah direalisasikan dan sudah bisa disyukuri dan sahamnya memang sudah sangat tinggi dan ada warning dari bursa ya, saham yang lain kan ada ya.
gitu. Nah, nanti kalau misalkan dia koreksi, ya kan, saat ini sudah naik sangat besar ya kenaikannya ini dalam jangka pendek. Jadi kalau untuk buyback saya rasa harus nunggu koreksi yang dalam juga gitu ya. Kalau kita melihat dari kenaikan harga beli kita di 90 ya, sekarang di 150 ya. Kita beli di tanggal berapa ini? Oh bukan ya, yang terbaru ini ya. Nah 84 ya, di 84 85 sekarang ya sudah sangat tinggi ya, udah naik tadi. Kalau puncaknya di 188 itu sudah naik 126%. Kalau Anda bisa keluar di 180, katakanlah Anda sudah profit ya di atas 100% dalam waktu ini. Kemarin kita beli tanggal 11, dalam kurun waktu ya 2 minggu atau 1 minggu ya, itu sudah cukup ya. Nanti kan ada saham baru tuh ya, hari ini kita beli 2 saham baru ya, itu mungkin juga bisa naik, mungkin bisa sebesar ini juga ya. Mungkin karena ini sudah terlalu tinggi untuk dibeli, dan juga Anda mungkin sudah tahu ada peringatan gitu ya, sehingga ya saya sarankan untuk trading saham yang lain dulu ya gitu. Oke, ikuti rekomendasi yang baru lah. Kita lanjut. Terima kasih DKFT-nya Pak Yev, hari ini cuan kotos-kotos di PTR. Mohon pandangan area. Tadi saya beli sesuai rekom stok. Kalau menurut Pak Yev, ini saham bisa ke TP2 atau lebih tinggi seperti MLPL minggu ini. Setiap saham itu punya potensi yang beda-beda ya. Apakah bisa? Ya bisa-bisa aja gitu ya. Rekomendasi kami seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali, bahwa kita minimal itu bisa naik 10% baru kita rekomendasikan. Itu pun kita harus mengcompare dengan saham-saham kandidat yang masuk screenernya PTR gitu ya. Nah, area ini masuk stock call minggu ini ya. Kalau Anda baca stock call, kemudian mungkin Anda member, hari ini area naik ke 230. Ini rekomendasi hari Minggu ya, di 214. Tadi kayaknya nggak sempat turun ya, sempat turun gap down gitu ya di 212 ya. Sangat menarik tentunya, dengan potensi yang sudah kami share, dengan potensi di 246 ya kan. Hari ini sudah naik 7%. Kalau dia naik ke 246, ini sebenarnya potensinya tidak ke 246 aja loh ya. Jadi seperti multipolar itu juga kita menargetkannya tidak di titik maksimalnya ya. Kenapa? Ya agar lebih mudah untuk tercapai. Nah, ini target optimalnya itu di 260 lebih ya. Kalau kita menggunakan Fibo gitu kan, itu potensinya bahkan bisa ke 300 ya ini ya, 300. Namun untuk ke sana tentunya butuh kesabaran ya. Syukur-syukur seperti multipolar gitu ya, diberikan dalam waktu yang sangat singkat gitu ya untuk naik 100%. Tetapi ini potensi sekitar 40%-an ya kalau kita lihat dari ekstensi ke 300 ini. Artinya mungkin loh ya, saya juga tidak bisa memastikan. Mungkin secara upside potensinya dalam jangka pendek, dalam waktu yang sama, tidak akan sebesar seperti multipolar, karena secara nominal juga berbeda, secara transaksinya juga berbeda, price makernya juga berbeda gitu kan. Jadi 40% itu menurut kami memungkinkan untuk saham ini, namun butuh kesabaran, butuh proses untuk ke sana. Lagi-lagi kami tidak ingin menjanjikan besok naik ke sini, lusa naik ke sini gitu ya, minggu depan naik ke sini, tidak. Tetapi saran kami, ketika target yang sudah kami tetapkan, sudah kami siapkan untuk Bapak Ibu member, ya itulah ya yang harus dieksekusi ya, seperti itu. Namun ya lagi-lagi kan ada yang, wah Pak, profit 20% tuh saya kurang Pak, profit 40% tuh saya kurang Pak, terlalu kecil ya, monggo gitu ya.
Nah, ini apakah bisa lebih dari 246? Bisa. Karena ini bukan titik optimal dari titik maksimal yang ada pada saham ini ya. Gitu. Seperti tadi apa namanya DKFT juga ya, tidak pada titik maksimalnya yang kita ambil ya, karena kita mengejar konsisten besar cuma sekali doang ya kan, tapi habis itu nggak untung ya sayang gitu ya. Kita mengejar konsistensi itu lebih penting daripada profit besar ya gitu. Oke, lanjut. Mohon analisa saham NPC, apa masih potensi naik, bisa ke berapa kenaikannya, support di berapa jika trading risk rewardnya berapa. Oke. Untuk tradingnya INPC, Bang Arta ini juga mungkin terafiliasi dengan PIK ya atau beda. Kita lihat dari sini potensi kenaikannya mungkin sudah berkurang ya, karena ketika kita bahas ini penutupan hari ini dia sudah naik 30%. Ini seperti Bang Ganesha minggu lalu kita tradingkan juga ya. Ini saham ini memang belakangan ini saham-saham bank mini gitu naik lagi ya. Bank yang tidak terlalu besar gitu, small caps. Oke, kita lihat dari potensi 0,3-nya itu masih sangat jauh ya, di 130 ya. Jadi terdekat ini potensinya ke 98 atau 100. Lanjutannya ke 129 atau 130. Masih memungkinkan. Secara risk tentunya ini sudah tidak masuk lagi kalau kita mengacu pada aturan yang ada di private trading room. Namun setiap orang punya aturan yang berbeda-beda. Tapi kalau buat kami ini sudah terlalu tinggi. So kalau mau entry di saham ini, misalkan baru melihat dan saham ini masih ada potensi naik ke 130, sekarang penutupannya di 90-an gitu ya. Nah, untuk agar risknya dapat diterima dan pastinya ketika dia risknya berkurang, upside-nya juga potensinya lebih besar daripada harga saat ini. Nah, itu kemungkinan yang memungkinkan ya. Koreksi di berapa sih kira-kira agar risknya ini sedikit mengalami sedikit berkurang ya kan. Nah, itu di 88 itu, kemudian di 83 itu pun di 83 itu risk secara teknikal di support terakhir itu 78, itu masih 6%-an di atas private trading room. Jadi private trading room tidak mungkin merekomendasikan saham yang secara teknikal itu risknya di atas 5% ya gitu. Oke, jadi kalau Anda mau mungkin risk rewardnya saat ini mungkin masih sangat besar untuk risknya. Jadi paling tidak Anda harus menunggu koreksi di 87 ya, sampai dengan 83. Itu baru mungkin sedikit lebih oke secara risk ya gitu. Oke. Kita lanjut ya. Mohon bantuan Pak Yef untuk saham BMAS untuk investasi. Apakah layak untuk di hold? Terima kasih, sukses, berkah dan sehat selalu Pak Yef dan keluarga dan tim. Amin. Untuk invest, apakah layak di hold? Itu ya, kita lihat. Kita akan bicara fundamental dulu ya. Kalau kita memegang sebuah saham untuk investasi, tentunya harus berpedoman pada fundamentalnya ya. Hold atau jual dan tukarkan ke yang lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saham baru ya, baru berapa tahun ini ya? Atau sudah lama? Udah lama ya. Kita lihat dulu ini trennya seperti apa ini ya. Baru ya ini ya, baru 2021. Jadi kita bisa lihat 2022, 2023 ya, itu seperti apa setelah IPO. Jadi kinerja yang kita nilai itu adalah kinerja setelah IPO. Jadi tidak mungkin peer ataupun peers ya kan merekomendasikan saham yang baru IPO ya. Harus ada datanya dulu untuk kita nilai, untuk kita dapat kalkulasi proyeksinya seperti apa dalam beberapa tahun mendatang. Karena yang kita beli itu adalah masa depan ya, bukan masa lalu. Nah, kita lihat di sini bahwa memang sebelum IPO ini sangat bagus. Karena mungkin karena pandemi ya, waktu itu kan sektor ini apa? Ya, sektor kesehatan ya masuknya. Ini mungkin bagus gitu ya, namun ini sayangnya memang itu laporan sebelum publik.
atau go public. Nah, setelah itu ya hancur gitu ya. Dimana penurunan itu terjadi dari atas sampai dengan bawah. Kemudian penurunan itu nggak main-main, 90-an% gitu ya untuk bottom line-nya. Dan kita lihat di tahun ini gitu ya terjadi sedikit perbaikan. Namun ini sepertinya agak sulit untuk kembali sebelum pandemi, terutama untuk dalam hal profit, di mana profit di 2021 sebelum IPO itu 200 miliar ya. Operasionalnya 400 miliar. Nah, sedangkan ini proyeksinya sekitar masih di angka 100. Jadi 4 kali lipat ya, gitu ya. 3 atau 4 kali lipat gitu ya. Jadi masih akan sulit untuk kembali ke harga yang ini. Itu secara pertumbuhan ya. Kemudian secara profitabilitas kita lihat ini tidak memenuhi syarat ya, dimana minimal kita akan beli saham itu, kita rekomendasikan saham itu minimal dia punya NPM adalah 5%. Tidak, saya tidak bilang saham yang NPM-nya di bawah 5% itu jelek, tidak, tetapi itu adalah syarat minimal. Setiap orang tentunya memiliki filter masing-masing, punya metrik-metrik tertentu dalam mempertimbangkan saham nilai atau tidak, tetapi kami menggunakan angka 5%. Seperti halnya investor yang lain pasti akan menggunakan hal tersebut. Ada minimal segini, kalau dia di bawah ini berarti tidak, gitu kan. Nah, sayangnya memang saham ini menurut kami tidak memenuhi syarat dari sisi profitabilitas, dan ya terbukti dengan tipisnya margin menyebabkan saham ini sangat mudah untuk dia rugi dalam kondisi-kondisi tertentu yang mana misalkan terjadi penurunan performance gitu ya. Sehingga dengan adanya 800 saham lebih dengan kinerja yang seperti sekarang ini ya, dengan fundamental yang seperti sekarang ini, kalau saya ulangi, kalau saya akan menukarkan saham yang lain. Di Bursa Efek sekarang hampir ada 900 ya kalau nggak salah, 800 saham lebih lah. Ketika kita mau berinvestasi, portfolio kita itu terdiri mungkin maksimal sebanyak-banyaknya ya, normalnya, idealnya itu paling maksimal itu udah kesulitan untuk memonitor itu 8 saham kalau saya. Jadi saya ada beberapa account ya, di account itu ya ada yang 4 saham, ada yang 6 saham, itu pun saya harus dibantu oleh orang lain untuk memonitor ya. Sehingga kalau kita memiliki saham yang seperti katakanlah kondisi seperti sekarang ini, seperti yang kita lihat ini, tentunya kita akan mencari saham yang lebih baik lagi ya. Kan butuhnya sahamnya cuma berapa sih, paling 4-6 saham ya kan. Kalau kita kan nggak mungkin banyak 20 saham gitu, wah matanya cuma 2 gitu, ngelihatnya gimana gitu kan. Maka dari itu kita harus milih dan memilah saham-saham terbaik untuk kita beli dan kita simpan untuk investasi. Investasi itu ada banyak ya, ada yang growth investing, ada yang dividend investing, ada yang value investing, ada yang apa yang banyak yang lain lah ya. Pokoknya ya kita punya strategi yang berbeda, kita boleh berbeda, tidak ada yang paling benar, tidak ada yang salah di dalam berinvestasi. Selama itu menguntungkan, Anda boleh pakai itu. Oke, kita lanjut. Mohon analisa film untuk trading. Oke, saat ini 3.100 ya, dan sedang konsolidasi. Sepertinya saham ini sudah mencapai target turun ya. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti target price di Telegram kami ya terkait film ini, terakhir kapan kita update belum lama ya, bulan 7 ya, dimana kita menyebut angka 3.600. Wah, sudah lebih bahkan ya. Kita pasang di Mei ya, Mei di sini ya. Jadi kalau Anda belum ikuti kami Telegram, silahkan ikuti Telegram ya. Anda bisa cari target price ini ya, misalkan saham film ini. Nah, sekarang ini dia terlihat flat di angka 3.000, di atas 3.000, level 3.000. Nah, untuk trading ya kan, untuk trading saya rasa dengan kondisi flat seperti sekarang ini harusnya sudah
sudah bisa kita berharap saham ini ada rebound ya. Rebound ini yang kita harapkan untuk trading gitu kan. Berapa persen kita lihat ya potensi pullbacknya, mungkin di 3.600 itu di sekitaran 9%, kemudian selanjutnya di 3.700 itu 17%. Jadi untuk swing di harga saat ini secara upside sangat menarik. Kemudian Anda bisa proteksi tentunya di 2.990 itu 5% lebih ya. Nah kalau Anda mau lebih ketat, katakanlah, wah Pak saya nggak mau loss lebih dari 5% lah. Saya maunya seperti private trading room gitu ya, di bawah 5% gitu. Anda bisa proteksi di 3.050 atau 3.060. Oke lanjutnya. Ambil di bawah 1.000, hold bentar, upsell. Apa ini sama apa? Dikoreksi dulu baru di up, saran kecil-kecil bertahap dahulu, setelah up turun all in. Apa ini saya nggak tahu. Mohon maaf. Lagi bingung dengan buka, nyangkut, ancar-ancar lurus, semoga jadi trend buy. Semoga ya. Nggak perlu kita bahas ya, berarti kita sudah bahas kemarin kalau nggak salah. Masuk BRBPT, apa ini? Sama apa ini? Ini juga BRBPT ini apa? Maaf saya nggak tahu, BRBPT nggak ada ya saham BRBPT. Nggak ada ya, BRBPT. Sama apa sih? Nggak tahu, mohon dikoreksi kalau mau dibahas ya, kalau nggak perlu nggak apa-apa. Salam Payep, bantu analisa saham GPRH untuk investasi. Oke. GPRH ini ada juga nggak ada ya. Jadi mohon maaf nggak bisa dibahas ya. Silakan dikoreksi sahamnya apa yang benar, apakah itu baru IPO, mungkin saya nggak tahu, tapi yang jelas kalau baru IPO, belum IPO ya, maksudnya masih baru ini, saya nggak bisa juga melakukan analisa untuk saham IPO. Kita nggak pernah investasi di saham yang baru IPO. Oke, mau dibahas Telkom untuk trading. Oke, kita lihat. TLKM ya. Oke, untuk Telkom saat ini sedang konsolidasi ya. Konsolidasi yang mana sih, gitu kan pertanyaan ini loh. Nah, ketika kita, bisa nggak sih kita trading di saham konsolidasi? Bisa, tetapi ruangnya terbatas. Nah, kalau Anda mau trading saham yang konsolidasi, saham apapun itu, tunggulah dia keluar dulu. Tetapi kalau misalkan nih ruang konsolidasinya itu besar gitu ya, 10%, 20% misalkan, bisa nggak? Bisa, tetapi untuk Telkom gitu untuk saat ini dia masih 1% ya kan. Nah sehingga kalau mau trading saya mungkin akan menunggu saham ini keluar dulu dari konsolidasi, misalkan dia naik di atas 3.180 atau 3.200. Itu pun juga masih ada potensi untuk konsolidasi ya, karena di sini juga ada resist 3.280 gitu. Nah, kalau breakout di situ mungkin saya akan masuk baru untuk swing selanjutnya dengan proteksi yang super ketat. Artinya kalau dia balik karena tertahan 3280 kemudian dia balik konsolidasi lagi ya saya akan buang gitu ya, jual maksudnya. Karena di 3280 ini memang adalah target DCB 3280 atau 3290 ini 0,38. Artinya apa? Kalau naiknya cuma di 0,38, tren turunnya itu masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan atau melanjutkan tren turunnya. Nah, makanya saya bilang tadi kalau dia breakout 3180 dan tutup ya di atas itu, misalkan besok nih dia naik di atas 3180, kemudian dia tutup, barulah di hari kemudiannya atau di perdagangan selanjutnya barulah kita eksekusi dengan stop loss super ketat di bawah level 3180 itu, untuk berekspektasi saham ini bisa swing ke area yang lebih baik ya, upside-nya misalkan di gap 0,5 yaitu ada gap ya terbuka, kemudian sampai dengan tentunya 0,6 level best price di 3.600-an ini mungkin memungkinkan sih, karena mungkin saja di akhir tahun ini Telkom akan
angkat naik ya dengan seiring berjalannya waktu nanti, karena ini masih ada beberapa minggu ke depan gitu ya, masih bulan Oktober gitu ya. Nah semoga saja besok breakout itu bisa disiapkan. Oh Pak, kan kemungkinan besar bisa breakout, apakah saya boleh berspekulasi? Saya tidak melarang, tetapi kalau kami tidak berspekulasi untuk membeli di harga saat ini. Kita harus membutuhkan konfirmasi agar kita dijauhkan dari hal-hal yang mendekati dengan, mohon maaf, judi ya gitu. Jadi kita itu memutuskan kita buy atau tidak itu jelas, clear, ada risetnya, ada strateginya, ada tidak abu-abu gitu loh ya. Itu pun juga kita masih mungkin saja ada resiko loh ya, masih tetap mungkin ada resiko, namanya saham resikonya tinggi ya. Gitu kira-kira saran saya. Pak Yev, tolong bahas ISAT untuk trading bagaimana, apakah sudah bisa buy di harga sekarang? Oke. Untuk trading ya. Nah kita lihat kemarin kita sudah bahas kalau tidak salah, ini potensi swing sekitar 7%. Ya, jadi apakah masih boleh dibeli di harga saat ini? Boleh. Ya, untuk swing dengan potensi 7%, kalau Anda memang membutuhkan profit sekian, bisa dengan stop loss di 2390. Baik, sudah saya bahas semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, mohon maaf, mohon dimaklumi. Silahkan untuk menulis kembali atau copy paste apa yang sudah ditulis namun yang belum dijawab, belum dibahas gitu ya. Nah, apabila ada ide yang lain, Anda ingin trading, Anda ingin investasi sebuah saham, silahkan tulis di kolom komentar lagi. Kita akan bahas di kesempatan selanjutnya, di F-Talk selanjutnya. Silahkan analisa lagi, buat trading plan, buat investing plan apa yang kami sampaikan di F-Talk. Ini adalah analisa, prediksi yang bisa benar bisa salah ya. Anda tidak bisa menelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan di sini ya. Karena ya saham itu adalah aset berisiko tinggi. Ya, tentunya tidaklah mudah untuk memprediksi dengan akurasi 100%, tidak mungkin ya bahkan. Ya, semoga dapat bermanfaat untuk penonton F-Talk ya. Semoga dapat memberikan panduan yang ya paling tidak memberikan ahwalan untuk Bapak Ibu membuka sesuatu yang lebih baik di transaksi selanjutnya, entah itu trading ataupun investasi ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan F-Talk malam ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.